Ngobras. Ngobrol yuk. Oke, teman-teman kembali lagi di Ngobrol Asuransi bareng Brondiva. Dan di samping saya sudah ada ya diva-diva yang luar biasa yang cantik-cantik. Inilah mereka. Wih. Sebelum kita membahas suatu percakapan kita di hari ini, kita mau klaim dulu bahwa kita sudah vaksin. Teman-teman sudah vaksin semua kan ya? Sudah vaksin ya? 2 kali ya? 2 kali. Semua kondisinya sehat? Sehat. Berarti kita boleh lepas masker. Yeay. Iya. Oke. Kali ini kita akan membahas kenapa orang harus punya asuransi dan kenapa mau punya asuransi. Saya mau tanya satu persatu nih, diva-diva yang ada di sebelah saya. Yang mungkin mulai dari sebelah kiri, boleh perkenalkan diri dulu dong. Diva siapa namanya? Nama saya Kristi. Saya sebelumnya udah jadi nasabah IA, baru kemudian menjadi agent di IA. Oke, saat ini Kristi itu juga sebagai life planner di AIA Brondiva khususnya ya. Iya. Tapi sebelum join di Brondiva sudah menjadi nasabah. Iya, betul. Oke, artinya memang sudah sadar asuransi, sudah paham tentang pentingnya asuransi. Iya. Asuransi apa yang dimiliki pertama kali tuh di AIA? Waktu itu pertama kali adalah asuransi kesehatan untuk Oke. inap di rumah sakit. Asuransi kesehatan. Iya. Oke teman-teman, kalau mau tahu asuransi kesehatan ada nih di video kita sebelumnya. Ya, kalau mau lebih lengkap silakan komen di bawah, nanti kita konsultasikan bersama-sama. Ya. Saya pindah ke sebelah kanan. Silakan perkenalkan diri dulu mungkin. Halo, nama saya Maya. Saya juga sebelum jadi life planner juga udah nasabah di AIA. Oke, Maya juga sebagai life planner yang dimana sebelumnya adalah nasabah terlebih dahulu. Ya, karena semakin yakin dengan produknya AIA sehingga memutuskan untuk join sebagai life planner, betul? Oke, sebelumnya sudah punya produk apa nih di AIA sebelum join nih? Kesehatan juga. Kesehatan juga sama. Jadi kita semua harus semakin sadar dan memiliki proteksi kesehatan, betul ya? Nah, kita tanya sudah senior nih, kenapa sih kita harus punya asuransi kesehatan atau proteksi kesehatan? Dari siapa dulu nih? Dari Bu Wi coba. Oke, dari Bu Wi. Awalnya sih kita memang tidak tahu ya, tapi ternyata ke depannya itu sangat penting sekali. Di saat kita tidak punya uang, terus kita tiba-tiba sakit, terus kemana ya berobatnya? Nah, tapi kalau sudah kita punya kartu itu ya, jadi kita ada rasa tenang di sana. Oke, punya ketenangan. Iya, dalam keseharian kita beraktivitas, kan resiko datang kapan saja, Oke. kita tidak tahu. Namanya sakit ya, Iya. apalagi sekarang di era pandemi COVID-19 itu yang katanya penularannya bisa sangat-sangat cepat. Ya, variannya semakin banyak nih, semakin kesini. Macam-macam ya. Dan itu harus kita antisipasi karena kita tidak mau kalau kita masuk ke rumah sakit tabungan kita terkuras untuk bayar rumah sakit. Sekali lagi, ruang paling terseram di rumah sakit adalah ruang kasir. administrasi. Administrasi. Iya, kasir ya. Itu soalnya itu merinding ketika dikeluarin kertas segini. Iya. Ya tagihannya 500 juta. Bisa bikin deg-degan kayak orang jatuh cinta. Padahal ternyata deg-degan bayar bill. Iya. Apalagi kalau nggak punya proteksi. Nah, itu dia. Harusnya sehat, pas diliatin bill jadi jantung. Iya, gitu. jangan sampai lagi. Nah, mungkin ada sudah punya pengalaman di sini. Ya. Diva Kristi, seingat saya sudah punya pengalaman untuk merasakan manfaat dari asuransi kesehatan ini. Boleh ceritakan sedikit nggak? Boleh. Sedikit saja. Oke. Ya sih, waktu itu kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman pribadi ketika didiagnosa suatu penyakit dan dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Ketika saya menanyakan berapa perkiraan biayanya, jujur membuat saya terkejut karena ya lumayan untuk hanya operasi kecil seperti itu. Tetapi karena sudah punya kartu kesehatan AIA, jadi saya sudah tidak khawatir. Berapa angkanya Mbak itu? Waktu terkejutnya tuh angkanya berapa? Kok sampai Berapa terkejut tuh? gitu? Perkiraannya itu waktu itu hanya perkiraan sekitar 70 jutaan. Wow. Perkiraan awal Iya, dari perkiraan rumah sakit awal. 70 juta. Iya. Oke. Itu hanya operasi kecil gitu. Minor ya. Oke. Oke. Operasi minor. Minor surgery. Oke. Betul. Tapi saya tidak khawatir karena kebetulan kartu ayah saya itu limitnya adalah 5 miliar. 5 miliar, limitnya setahun.
Ya, Tahun. oke. Nggak Jadi- khawatir dong, 70 juta sih segini doang nih. Gini ya, kecil ya. Ya, terus. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, silakan diproses. Kayak apa aja Ya, ya, santai silakan aja ya. Menyerahkan diri langsung. Karena kita pede nih, saya punya saldo 5 miliar gitu ya. Karena ada saldonya 5M gitu kan. Oke. Dan ternyata seperti Pak Aldi Hah? katakan, masuk rumah sakit itu gratis ya, cuman Iya, keluarnya yang keluarnya. harus bayar. Oke. Keluarnya itu yang bikin Oh, deg-degan ya. jadi, tapi karena itu tadi saya tekankan sekali lagi, karena sudah punya kartu AIA, jadi hati tenang, proses penyembuhannya juga lebih cepat gitu. Dan obatnya juga kan. Stres kan untuk bayar tagihannya, dan ternyata Tagihan akhirnya akhirnya adalah sebesar 106 juta. Wow. Oke. Hanya opname 2 Berapa? hari. 2 hari ya? Ya. Ini menarik ya. Saya mau sedikit memilah-milah ya. Awalnya 70 juta Iya. kata rumah sakit. Iya. Kalau 70 juta aja nih ya, kalau kita punya duit, kita rasanya berat nih ya. Berat Aduh, 70 juta. Apalagi kondisi seperti ini ya. Berbeda rasanya dengan kita punya asuransi. Banget. Seperti tadi kata Betul, Kristi ya. betul sekali. Yaudah, jalan aja deh. Iya, Ya. betul. Nah, apalagi kalau tidak punya asuransi. wah. Ya pasti mikir dong. Iya dong. Tapi namanya orang kaya atau orang punya duit dan punya asuransi pun kalau namanya keluar duit 100 juta itu pasti Mikir. berasa ya. Iya, pasti Ya bisa dong. dibeliin yang lain dong ya. Iya. Mending dibayarin sama AIA. Yang akhirnya dijalaninlah serangkaian operasi rawat inap mungkin ya. Iya. Di mana itu diberikan fasilitas terbaik Yes. karena limitnya besar. Yes. Oke, tidak ada kekhawatiran mengenai biaya. Tidak. sama Karena itulah yang sekali. betul, karena itulah yang biasa menjadi kekhawatiran para nasabah kita. Yes. Klaimnya gimana sih? Betul. Dibayar Selain nggak? klaim, ya biayanya besar nggak nih? Ya, plafonnya cukup nggak nih? Iya. Ya, dibayarin kan sama asuransinya gitu ya. Tapi dengan pengalaman-pengalaman nasabah kita yang sudah ada, semuanya dibayarkan full. Ada nombok nggak? Ada. Ada. Berapa nomboknya? Waduh, besar loh. Besar. Iya. Kenapa bisa nombok? Iya, waktu itu karena lupa nggak bawa alat cukur. Oh, oke. Oke, ya. Jadi saya harus nombok sebesar 57.000. Wah, besar banget ya. 57.000 ya. Jadi teman-teman mungkin buat ini aja ya, buat pengetahuan aja bahwa Yang next time harus bawa alat cukur sendiri ya, ya. lain kali bawa alat cukur sendiri Yang ya. udah steril. Soalnya kalau rawat inap di rumah sakit 2 hari itu bulu ketek sudah panjang. Wajib dibersihkan. Nah, itu kan nggak di cover sama asuransi kesehatan ya, karena itu bukan bagian dari medis. betul, Ya, bukan ya. bagian dari kebutuhan penyembuhan atau rawat inap itu. Iya. Nah, itu kebutuhan lainnya. Oke, terima kasih banyak buat sharingnya Diva Kristi. Semoga bisa memberikan informasi, edukasi yang bagus buat para penonton-penontonnya Brown Diva. Yang masih ragu-ragu, apa sih itu asuransi? Yes. Bener nggak sih klaimnya dibayar? Ikutin terus Brandiva Agency TV. Karena Oke. kita kedepannya akan mengupas bagaimana klaimnya, bagaimana sih sebenarnya asuransi. Dijamin kalian pasti akan dapat ilmu tentang asuransi. Yes, betul. Mungkin sampai di sini aja video kita. Oke, Yaitu oke. dengan ngobras. Ngobrol yuk. Bye bye.